Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Hermawan Haryati, channel yang berbagi seputar dunia pendidikan dan pariwisata. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat bagi kita semua. Buat kawan-kawan yang baru bergabung, mohon keikhlasannya untuk tekan like, comment, and subscribe. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang tugas 3 modul penelitian tindakan kelas, yaitu membuat media pembelajaran dan lembar kerja peserta didik. Silakan disimak dari awal sampai akhir, jangan di-skip ya, agar tidak gagal paham. Adapun materi yang saya ambil pada kesempatan kali ini adalah Pendidikan Agama Islam kelas 4 dengan judul Bersuci dari Hadas Kecil. Bersih artinya bebas dari kotoran. Hidup bersih harus dibiasakan. Kebersihan itu pangkal kesehatan. Suci artinya bebas dari najis. Najis dapat menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah, seperti terkena jilatan anjing, darah, kotoran atau tinja, dan air seni atau urin. Najis pasti kotor. Kotor belum tentu najis. Misalnya, terkena tanah, tinta, cat, dan ludah. Bersih atau suci dibagi menjadi dua, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Hidup bersih termasuk akhlak terpuji. Hidup bersih diperintahkan oleh agama. Nabi Muhammad SAW bersabda, "An-nazafatu minal iman", yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Orang beriman menjaga kebersihan badan, pakaian, dan tempat tinggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang hidup bersih. Suci artinya bebas dari najis. Bersuci adalah menghilangkan hadas dan najis atau kotoran. Bersuci disebut juga toharoh. Seorang muslim hendaknya senantiasa menjaga kesucian. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang suci. Najis adalah kotoran atau hubus yang tampak. Najis merupakan kotoran yang wajib disucikan oleh setiap muslim. Untuk mensucikan najis atau kotoran dengan cara dicuci sampai bersih. Najis ada 3 macam, yaitu najis mukhafafah, najis ringan, najis mutawasitoh, najis sedang, dan najis mughalazoh atau najis berat. Berikut ini macam-macam najis dan cara mensucikannya. Najis mukhafafah contohnya kencing bayi laki-laki yang belum makan kecuali air susu ibu. Cara mensucikannya cukup diperciki atau disiram dengan air. Najis mutawasitoh contohnya darah, nanah, kotoran, air kencing, dan bangkai. Cara mensucikannya dibasuh dengan air yang suci sehingga hilang bau, warna, dan rasanya. Sedangkan najis mughalazoh contohnya air liur anjing atau babi. Cara mensucikannya dibasuh dengan air 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu atau tanah yang suci. Adapun pengertian hadas, hadas adalah keadaan pada diri seseorang yang dianggap bernajis, seperti haid dan nifas, sehingga menyebabkan seseorang tidak dibenarkan untuk melakukan sholat, puasa, membaca Al-Quran, tawaf, dan masuk masjid. Atau dengan kata lain, hadas adalah keadaan yang menyebabkan seorang menjadi tidak suci. Hadas ada 2 macam, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Berikut ini macam-macam hadas dan cara mensucikannya. Contoh hadas kecil, buang air, diantaranya buang air seni atau tinja, dan buang angin atau kentut. Hal ini dapat menyebabkan batal wudhu atau tayamum. Cara mensucikannya, dicuci dengan air bersih, lalu melakukan wudhu atau tayamum kembali. Yang kedua, hadas besar, contohnya mimpi basah bagi laki-laki atau keluar sperma, dan haid dan nifas bagi perempuan. Cara mensucikannya dengan mandi besar atau tayamum jika tidak ada air. Apabila hendak mendirikan sholat, harus bersih badan, pakaian, dan tempat dari kotoran dan najis. Berwudu adalah mensucikan diri dari hadas kecil dengan air suci dan mensucikan. Perintah wudu bersamaan dengan perintah sholat wajib 5 waktu, yaitu 1,5 tahun sebelum tahun Hijriah. Berwudu wajib dilakukan sebelum mengerjakan sholat. Berwudu merupakan syarat sah sholat. Kalau melakukan wudu tidak benar, maka sholatnya tidak sah. Perintah berwudu diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya,
Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Adapun tata cara berwudu sebagai berikut. Yang pertama, basuh tangan sambil membaca basmalah, pastikan bersih sampai mata tangan. Kedua, berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Pastikan ketika berkumur tidak ada sisa-sisa makanan yang terselip di antara gigi yang dikhawatirkan akan termakan ketika sedang sholat. Ketiga, membasuh hidung sebanyak 3 kali. Keempat, membasuh muka sebanyak 3 kali. Bersamaan dengan itu membaca niat berwudu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Dalam hati, niat saya berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Langkah selanjutnya, mencuci kedua tangan sampai siku, dahulukan yang kanan masing-masing sebanyak 3 kali. Langkah berikutnya, mengusap sebagian rambut kepala sebanyak 3 kali dengan air secukupnya. Langkah selanjutnya, mencuci kedua telinga, dahulukan telinga sebelah kanan sebanyak 3 kali. Langkah selanjutnya, mencuci kedua kaki sampai mata kaki, dahulukan yang kanan masing-masing 3 kali. Kemudian membaca doa sesudah wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Adapun arti doa sesudah wudu, saya bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, buatlah saya menjadi hamba yang bertaubat dan jadikanlah saya sebagai orang yang bersuci. Itulah tadi media pembelajaran berupa gambar-gambar. Nah, sekarang kita akan membahas tentang lembar kerja peserta didik. Ataupun sebelum kita membahas lembar kerja peserta didik, kita pahami dulu beberapa materi sebagai berikut. Bersih artinya bebas dari kotoran, suci artinya bebas dari najis. Najis adalah yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah, seperti terkena jilatan anjing, darah, kotoran tinja, atau air seni dan urin. Bersih atau suci dibagi menjadi 2, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Hadas ada 2, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Nah, media belajar berupa video pembelajaran dari YouTube. Ini nama channel YouTube saya, Hermawan Haryati. Ini linknya. Kemudian ini materi selanjutnya. Uraian materi. Macam-macam penyebab hadas kecil. Buang air kecil atau buang air besar. Hilang akal disebabkan mabuk, gila, atau sebab lain seperti tidur. Persentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa ada batas yang menghalangi. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan bagian dalam. Adapun syarat-syarat wudu beragama Islam, mumayyiz atau balik, tidak sedang berhadas besar, memakai air yang suci dan mensucikan, tidak ada yang menghalangi air wudu sampai ke anggota wudu. Adapun rukun wudu sebagai berikut. Yang pertama, membaca niat. Kedua, membasuh muka. Ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Keempat, mengusap sebagian rambut kepala. Kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Keenam, tertib atau berurutan sesuai ketentuan syar'i. Adapun tata cara berwudu sama seperti materi tadi di atas. Kita langsung ke bagian akhir. Kita langsung ke bagian uji kompetensi peserta didik. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih poin A, B, C, D yang kamu anggap benar. Sebelum kita melakukan sholat, hendaknya kita A. makan, B. tidur, C. berwudu, D. mandi. Tentu jawabannya adalah berwudu. Itu tadi adalah berbentuk soal pilihan ganda. Jodohkanlah soal dan jawaban di bawah ini dengan benar. Nah, ini adalah soalnya berupa menjodohkan. Tentu ketika kita sekolah dulu waktu SD atau bahkan sekarang pun masih, kita sering menemukan soal yang menjodohkan seperti ini. Lajur kiri dan lajur kanan dijodohkan dengan jawaban yang cocok. 1. Sebelum kita melakukan wudhu terlebih dahulu kita membaca niat. D. Salah satu syarat wudhu adalah
beragama Islam? A. Salah satu yang membatalkan wudhu adalah buang air kecil atau air besar. Hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Jadi menjodohkan. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah berupa soal esai atau uraian. Apakah yang dimaksud dengan hadas dan najis? Jelaskan. Apa syarat wudhu? Sebutkan. Apa saja yang membatalkan wudhu? Sebutkan. Demikianlah 3 jenis evaluasi. Ada yang berbentuk pilihan ganda, berbentuk soal menjodohkan, dan berbentuk soal esai. Ini adalah lembar kerja yang harus dikerjakan oleh para peserta didik. Demikianlah video pembahasan tentang media pembelajaran dan lembar kerja peserta didik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.